Ibu Haja Ayu selaku Ketua MGMP Prakarya Kota Bandar Lampung, serta pengurus MGMP Prakarya dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin saya di sini perkenalkan, nama saya Ade Sri Rahayu, unit kerja saya di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Saya mengajar prakarya ini baru hampir 2 tahun Bapak Ibu. Karena diangkat alhamdulillah P3K, sebelumnya saya mengajar IPA dan unit kerjanya tetap di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Jadi ketika saya menyarankan, pengalaman yang paling banyak adalah di ibu-ibu yang senior ini. Nanti mohon masukannya dari saya dan Bapak Ibu yang ada di sini pun, saya sangat terbuka sekali untuk diberikan masukan Bapak Ibu. Kemudian saya diberikan tugas selama pendidikan CGP Angkatan ke-9 ini membuat aksi nyata tentang budaya positif. Nanti setelah ini disampaikan, mohon izin Ibu saya untuk melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menyampaikan materi tentang budaya positif Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya, karena tadi sudah materi pertama, kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu di sini bernyanyi ya, ice breakingnya sebentar. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu. Jika saya bilang Bapak Ibu, itu ya dalam kurung Bapak Ibu mengikuti, siap gitu ya. Bapak Ibu siap, kita mulai ya. Oke. Siap Bapak Ibu ya. Bapak Ibu siap. Bapak Ibu siap. Bapak Ibu siap. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik. Siapkah kita untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama. Bapak Ibu guru semuanya hebat. Di sini siap ikut belajar. Siap. Siapkah ajari kami semuanya? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan share, yaitu pemaparan pengimbasan tentang budaya positif. Budaya positif di dalam latar belakang dalam aksi nyata modul 1.4 ini, yaitu sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Ya, dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas akan bersemangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Lalu dengan demikian, salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, terdiri dari 12 sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Maka dari kebiasaan-kebiasaan baik itulah akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik untuk siswa kita. Dan pada akhirnya karakter-karakter ini menjadi suatu kebiasaan yang baik dan akan membentuk suatu budaya positif. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih budaya positif sama tidak dengan disiplin positif, atau dalam disiplin apakah ada hukuman? Nah, bahwa kita ini merupakan tauladan, ya, merupakan tauladan peserta didik kita. Apa yang kita lakukan itu akan menjadi contoh, akan ditiru, baik dari sikap dan perbuatan, bahkan perkataan pun. Jadi setelah mengikuti ini, mudah-mudahan 5 posisi kontrol ini yang dilakukan siapa?
adalah guru. Nah, di sini penghukuman tadi, ketika ada siswa yang datang terlambat, yang kita lakukan penghukuman. Apakah tepat? Tadi jawabannya apa Bapak Ibu? Tidak, karena berdampak adanya tekanan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kita tanya kepada siswa, kita pendekatan secara persuasif kepada siswa, mengapa kamu terlambat terus setiap pagi? Ternyata setiap pagi dia itu misalnya tidak ada yang mengantarnya, atau ibunya harus mengantar adiknya dulu maka telat. Maka kita sebagai guru adalah melakukan komunikasi dengan orang tua agar siswa tidak merasa saya ini salah, padahal saya ini udah bangun pagi gitu ya. Jadi kita memberikan solusi ke anak biar anak lebih terbuka lagi, kemudian lebih berkomunikasi dengan orang tuanya. Lalu sebagai teman, dalam menyelesaikan suatu masalah dengan murid atau misalnya ada trouble, kita bukan sebagai guru yang selalu ingin dihargai Bapak Ibu, tapi jadikanlah murid kita sebagai teman. Kamu tadi kenapa bolos pelajaran matematika? Contohnya, ya Bu, karena saya ikut teman. Atau siswa tersebut tidak jujur. Kalau tidak jujur, kita sebagai guru ingin menggali ya apa alasannya. Maka boleh kita jadikan sebagai kontrol diri kita sebagai teman. Ayolah, aku dulu sama ibu. Itu harus begitu. Gak zaman lagi ketika saya mengikuti CGP ini, Bapak Ibu luar biasa, harus menahan sabar katanya tuh guru. Jadi gak ada lagi, kamu ngomong aku. Itu gak bisa begitu. Itu termasuk dalam penekanan. Ayolah, apa sih yang menjadi kendala kamu? Kenapa kamu selama ini seperti ini? Itu percis banget harus begitu Bapak Ibu. Lalu pemantau atau manajer. Di sini pemantau atau manajer ini yaitu usaha dari pihak guru dalam menata kehidupan di dalam kelas agar terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi setelah keyakinan kelas itu dibuat, maka akan terciptalah impian kelas yang diharapkan oleh peserta didik kita dengan adanya suatu keyakinan kelas yang mudah-mudahan dapat diikuti oleh peserta didik kita Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan boleh dipersilakan. Oh ya, jika tidak ada saya tambahkan Bapak Ibu sedikit. Ini adalah langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika kita menemukan suatu masalah dalam kelas, ada 3 langkah yang harus kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, kita gali dulu. Ya. Yang kedua kita validasi. Validasi tindakan yang salah. Betul tidak apa yang dilakukan oleh peserta didik yang melakukan suatu kesalahan tadi? Nah, maka kita validasi. Dan yang terakhir kita luruskan menjadi suatu keyakinan kepada peserta didik untuk melakukan hal-hal yang positif yang tadinya dia melakukan hal negatif, kemudian dia berlaku yang lebih positif. Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Sulit tidak dilakukan di kelas Bapak Ibu? Sulit ya, begitu sulit. Nah, jika sulit ini, ada cara mengajarkan disiplin positif pada anak. Pertama, kita kenalkan dulu disiplin sejak dini. Yang tadi aturan sekolah datang pukul 7, tidak makan di dalam kelas. Nah, maka di sini mengenalkan disiplin sejak dini ini yaitu dengan rutinitas yang penting yang untuk tumbuh kembang anak, membantu dalam proses belajar disiplin anak. Saya tahu sekarang di sekolah-sekolah Bapak Ibu setiap pagi ada yang murojaah,
ada yang melakukan sholat duha. Itu termasuk pengenalan disiplin Bapak Ibu untuk membentuk karakter siswa. Yang kedua, diskusi setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Tadi setelah kita buat kesepakatan, membuat keyakinan, kita tanya lagi ke anak-anak. Jika anak-anak sepakat, maka kita buat keyakinan kelas. Dari keyakinan membuat konsekuensi logis. Kemudian bersikap tegas. Tegas bukan berarti marah, ya. Kemudian disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Ini adalah cara mengajarkan disiplin pada anak Bapak Ibu. Kata Bapak tadi apa? Susah karena disuruh sabar, ya. Banyak sabarnya. Ya, itu harus, kita sebagai pendidik harus. Ya. Mudah-mudahan bisa pelan-pelan kita menerapkan kepada peserta didik kita ya Bapak Ibu, dengan merubah paradigma yang selama ini kita lakukan menjadi seorang guru atau seorang pendidik yang menuntun kepada peserta didik menjadi arah karakteristik yang lebih baik Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, maka ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Jika tidak ada, saya akhiri. Terima kasih, mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan pendidikan CGP saya berjalan dengan lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Greet our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Semuanya.
belajar di kelas ini yang kondusif, yang nyaman untuk kita semuanya. Mari kita lakukan kesepakatan kelas bersama. Yang dimana kesepakatan kelas ini nanti tujuannya untuk meyakinkan kalian bahwa dalam proses belajar itu kita harus meyakini aturan-aturan yang sudah kita sepakati, kemudian melakukannya setiap hari agar proses belajar berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kita buat kesepakatan kelas bersama. Ini Bu Ade bagikan note untuk kalian menuliskan. Lalu kita buat kesepakatan bersama. Siap? Ya. Silakan. Yuk. Silakan ditempelkan peraturan kelas yang sudah kamu buat. Lanjutkan yang lainnya, silahkan ke depan. Nanti ya. Oke, oke. Ariel, kamu tahu kenapa Ibu panggil kamu hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Ketika pelajaran Bu Ade, tadi kamu izin. Iya. Kemana? Ke toilet. Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit. 5 menit. Tapi lebih dari 20 menit kamu belum masuk ke kelas sampai waktu pelajaran Ibu selesai. Kamu ke kantin? Iya, Bu. Kenapa kamu ke kantin ketika jam pelajaran Ibu? Karena saya haus, Bu. Mau minum. Haus. Kata Satria, apa betul? Ketika setiap jam pelajaran kamu sering izin ke toilet dan mampir ke kantin? Betul. Kamu tahu keyakinan kelas di kelas tentang keyakinan kelas ini? Tahu apa? Bisa kamu ceritakan keyakinan kelas apa? Tidak boleh belajar kantin saat jam pelajaran. Jangan jajan ketika jam pelajaran. Artinya apa? Diperbolehkan istirahat atau jajan ketika di jam istirahat. Kamu meyakini itu tidak? Meyakini jika diperbolehkan ke kantin ketika jam istirahat. Nah, kalau itu kamu lakukan setiap mata pelajaran kamu ke kantin, kira-kira akan membentuk diri kamu yang seperti apa? Ketinggalan materi dan tidak disiplin. Ketinggalan materi dan tidak disiplin. Menurut kamu itu baik tidak? Tidak. Nah, sekarang dari konsekuensi yang sudah kamu lakukan, jajan ke kantin ketika pelajaran Ibu, maka tadi dampaknya apa? Ketinggalan materi
ketinggalan materi. Nah, kamu mau berjanji? Apa janji kamu? Tidak apa? Tidak mengulangi hal itu lagi. Oke. Sebagai konsekuensi dari apa yang kamu lakukan di jam istirahat nanti, silahkan kamu tetap di kelas mencatat materi yang ketinggalan tadi ya. Nanti Ibu pantau dan Satria sebagai ketua kelas nanti diminta untuk memantau. Jika catatannya sudah selesai, nanti serahkan ke Ibu ya. Oke, tidak diulangi lagi ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Nak. Siang. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Yang tidak masuk kelas 7-8 siapa? Akil sama Adi. Keterangannya apa? Izin. Dan sakit ya? Ya. Oke. Baik, karena sudah di absen, nah pembelajaran hari ini sesuai dengan informasi yang sudah Bu Ade sampaikan minggu lalu bahwa kita akan masuk ke materi baru tentang kerajinan semi keras. Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, Ibu Ade akan mengevaluasi terlebih dahulu materi yang sebelumnya yang sudah kita lakukan, yaitu kita sudah melaksanakan praktikum apa, Nak? Play-Doh. Play-Doh itu adalah salah satu bentuk kerajinan bahan lunak. Nah, apa saja yang sudah kita lakukan ketika praktikum dalam membuat Play-Doh ya? Coba siapa yang masih ingat di antara kalian? Alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan Play-Doh? Oke. Apa saja? Nama saya Adevia Renata dan saya akan menjawab pertanyaan dari Mem. Jawabannya adalah tepung terigu, garam, air hangat, minyak, pewarna, dan untuk cetakannya itu. Oke, give applause untuk teman kalian. Oke. Ya, jadi ya, sudah alat dan bahannya sudah disebutkan. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang diterapkan dalam proses pembuatan kerajinan bahan lunak? Siapa yang bisa? Oke, namanya siapa sayang? Perkenalkan, nama saya Alma. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mem. Langkah-langkahnya adalah menuangkan tepung 10 sendok makan, lalu memberikan garam 2 sendok, dan menuangkan air hangat secukupnya, lalu diuleni hingga kalis. Kemudian diberikan pewarna, selanjutnya memberikan minyak. Oke, give applause. Ya, itu adalah langkah-langkah yang dipakai dalam pembuatan Play-Doh. Tadi dalam langkah dan alat bahan itu disebutkan ada garam, ada minyak, ada air panas. Nah, langkah yang pertama adalah tadi menuangkan air panas ke dalam tepung. Nah, fungsi air panas di situ untuk apa? Siapa yang bisa jawab? Oke, apa, Nak? Nama saya Anissa Suci Ramadhani. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ade. Jawabannya adalah fungsi air panas untuk mengkaliskan adonan tepung agar adonan itu menjadi lembut. Oke, give applause. Jadi fungsi air panas di sini adalah untuk mengkaliskan adonan tepung ya. Jadi biar rata, biar lebih menyatu. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh teman kalian bahwa ada garam juga. Siapa yang tahu fungsi garam dalam pembuatan Play-Doh itu untuk apa? Oke. Nama saya Yuri Khalifa Maharani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mem Ade. Jawabannya agar Play-Doh awet dan tidak berjamur. Oke, betul tidak? Betul. Oke. Jadi fungsi garam itu untuk mengawetkan Play-Doh. Jadi Play-Doh itu kan kalau disimpan, kalau tidak ada pengawetnya berupa garam, maka dia akan cepat berjamur. Nah, lalu tadi ada air panas, ada garam. Kemudian bahan selanjutnya ada minyak. Ya. Nah, fungsi dari minyak itu sendiri untuk apa? Siapa yang bisa? Fungsi minyak dalam pembuatan Play-Doh?
Siapa yang bisa jawab? Oke, kita gantian dulu. Silahkan sebutkan namanya. Nama saya Aradia Gasani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ade. Fungsi minyak agar Play-Doh tidak lengket dan menjadi lembut. Oke, betul tidak? Betul. Nah, karena Play-Doh itu adalah pengganti daripada tanah liat sebagai bahan kerajinan, bahan lunak, maka fungsinya itu biar lunak diberi minyak. Fungsinya untuk tidak lengket. Paham semua? Oke. Nah, kemudian agar Play-Doh itu tercipta lebih menarik, bisa kamu perhatikan pada tayangan gambar berikut. Ini adalah hasil karya kalian. Nah, nih ya, ada yang buat duren, miniatur duren. Nah, kan diberi warna. Kira-kira warna itu untuk apa? Siapa yang bisa jawab? Oke, silahkan. Bu Ade sampai muter-muter nih. Saya Jajas Menakila. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mem Ade. Tujuan Play-Doh diberi warna agar menarik. Ya, agar menarik, betul tidak? Betul. Nah, jadi kemarin banyak sekali ada yang buat anggur, miniatur anggur, ada yang buat mobilan, ada yang membuat boneka dari Play-Doh. Nah, maka biar lebih menarik diberikan warna. Dari evaluasi pembelajaran praktikum mengenai Play-Doh kemarin, bisa kamu aplikasikan dalam dunia sehari-hari. Kalau mau buat Play-Doh itu ternyata aman. Karena kenapa? Karena menggunakan bahan-bahannya itu yang alami. Ya, yang dimana tepung terigu bisa kita makan, garam tiap hari kalian bisa makan ya kan, di sayur dan seterusnya, kemudian air, nah semuanya aman. Jadi bisa buat Play-Doh? Bisa ya. Oke, setelah pembelajaran mengevaluasi tentang kerajinan bahan lunak dengan membuat Play-Doh, maka hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang kerajinan semi keras. Oke, siapkan bukunya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Amanda Putri Adiansyah, rekannya Bu Ade, sangat mensupport dan mendukung kegiatan pendidikan CGP yang Ibu Ade lakukan, yaitu dengan melakukan budaya positif di sekolah. Diharapkan semoga budaya positif tersebut dapat dikembangkan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin memberikan sebuah feedback untuk Ibu Ade Sri Rahayu mengenai pengimbasan yang sudah dilakukan oleh Ibu Ade Sri Rahayu di SMP Negeri 2 Bandar Lampung mengenai peraturan kelas dan kesepakatan kelas, seperti itu. Nah, setelah Bu Ade melakukan pengimbasan di sekolah kami mengenai peraturan dan kesepakatan kelas, kami jadi mengetahui bagaimana perbedaan antara peraturan dan kesepakatan dan mana yang lebih baik diterapkan di kelas, seperti itu. Contohnya seperti ini. Biasanya kami menulis peraturan yang berlaku di kelas, dan peraturan itu biasanya satu arah dari guru ke siswa. Jadi guru menetapkan peraturan tidak boleh ribut, seperti itu, dan menetapkan pelanggaran yang konsekuensi atau hukuman yang akan didapatkan siswa jika melanggar sebuah peraturan. Misal jika siswa ribut, akhirnya kita memberikan hukuman untuk berkeliling lapangan 1 kali, seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu 2 arah. Dari siswa, kita sebagai guru sebagai fasilitator saja, lalu siswa yang memberikan ide-ide kesepakatan kelas yang akan mereka jalani. Karena kesepakatan kelas ini bersumber dari siswa, otomatis siswa akan dengan penuh kesadaran menjalankan kesepakatan yang sudah mereka buat. Misal, siswa mengusulkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di sini guru berperan untuk membuat kalimat-kalimat dalam peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi kalimat tidak boleh membuang sampah
pada tempat tidak boleh membuang sampah sembarangan bisa diganti dengan membuang sampah di kotak sampah seperti itu. Nah, kemudian konsekuensi apa yang didapatkan oleh siswa jika dia melanggar kesepakatan kelas yang dia buat, itu juga dari siswa yang berkaitan dengan kesepakatan tadi. Misal tadi kalau dia membuang sampah sembarangan, berarti misal konsekuensinya dia harus membersihkan teras kelas ketika jam pulang sekolah, misal seperti itu. Jadi kesepakatan kelas benar-benar dibuat dengan sadar, dibuat oleh siswanya sendiri dengan difasilitasi oleh kita para guru, sehingga siswa akan benar-benar menjalankan kesepakatan yang mereka buat dengan penuh dengan penuh kesadaran, karena mereka yakin bisa menjalankan itu, maka mereka usulkan seperti itu. Jadi perbedaan antara peraturan dengan kesepakatan yaitu terletak pada kalau kesepakatan benar-benar dua arah antara guru dengan siswa saling menyepakati, konsekuensi juga saling disepakati. Namun kalau peraturan dari guru untuk siswa, guru yang memberikan peraturan, jika siswa melanggar akan diberi hukuman, dan itu sudah tidak relevan dengan pendidikan atau pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih Ibu Ade. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda, siswa SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Terima kasih Bu Ade telah membentuk peraturan kelas yang menjadi kesepakatan kelas, suatu keyakinan kelas yang berdampak pada pembentukan karakter yang lebih baik sehingga terciptanya kelas sesuai dengan impian kami, yaitu kelas yang aman, ceria, rapi, dan tenang. Terima kasih Bu Ade sudah membentuk keyakinan kelas kami. Saya Amanda dari kelas 810. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.